wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Itu ada Pak Artaya ya di Bali. Dia juga ikut. Namo Buddhaya dan salam kebajikan ya. Kita panjatkan puja-puji syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Pengasih Penyayang ya, karena keselamatan, rahmat dan barokah seperti salam assalamualaikum tadi yang kita terima sehingga hari ini kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang sangat saya kasihi ya dalam acara bedah buku ya. Sebenarnya bukan bedah buku, kita mengenal judulnya adalah SQ Power ya, kuasa pikiran spiritual ya. Mungkin semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya, karena saya sendiri sudah mengalaminya dan mengalami ya meditate selama 20 tahun ya, sehingga terlahirlah buku ini ya. Jadi buku ini saya tulis mulai tahun 2018, tapi ini adalah pengalaman spiritual saya sejak tahun 2000 sebetulnya. Jadi 20 tahun, hampir 22 tahun ya, sampai tahun ini ya, 22 tahun ya. Jadi sebenarnya cukup lama ya. Tapi sebetulnya saya tidak berniat untuk menuliskan ya, karena ya satuan lain hal yang nanti kita jelaskan ya. Jadi terima kasih atas kedatangannya semua ya untuk menggali bersama tentang judul buku ini, yaitu SQ Power. Ya, kita mulai saja. Jadi ini jadi saya bukan bukan pemuka agama. Saya praktisi kecerdasan spiritual ya, yang mungkin saya bisa sharekan kepada Bapak Ibu semua dan bermanfaat, itu saja ya. Baik, jadi kita pakai PowerPoint ya, tapi bukan kelas apa ya. Jadi untuk mengingatkan saja ya, untuk poin-poinnya. Oke, kita share screen ya Pak Pak Ya Kiran Pak, ya. silakan Pak. Ya, jadi baik kita mengalir saja ya Bapak Ibu ya, karena ini buku saya tulis sebenarnya pengalaman saya 20 tahun, jadi nggak mungkin akan selesai pada hari ini. Dan pada hari ini sampai di mana, mari kita mengalir mengikuti, dan karena ini bukan khotbah, Bapak Ibu bisa bertanya ya. Jadi kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya nanti kita renungkan lagi, ya saya jawab bisa apa tidak ya. Oke. Jadi ini mengenai SQ Power ya, kuasa pikiran spiritual. Jadi kata dasarnya adalah pikiran ya. Jadi pikiran ini jarang dibahas ya, atau jarang dipahami ya kan pikiran ini ya, terutama pikiran spiritual atau pikiran bawah sadar. Jadi saya ingin mengangkat sebetulnya apa sih pikiran itu ya. Nah, makanya ini sekarang di dalam SP Power ini akan lebih detail ya. Jadi apa itu pikiran, apa kuasanya, bagaimana mengaksesnya, memakainya, menggunakannya dan sebagainya ya. Oke. Ini SQ Reformation yang di bawah ini adalah institusi ya kami, yang kita lihat di sini ada wajah manusia yang dengan ada pelangi, ini sebenarnya karakter kita semua atau buah roh ya, yang berasal dari roh kita, merupakan karakter spiritual ya. Ini buku saya yang pertama, SQ Reformation ya, ini mengenai karakter spiritual ya. Nah, ini buku saya yang kedua ya, SQ Power atau kuasa pikiran spiritual. Di sini di sinopsis di halaman belakang ini disebutkan secara singkat ya, untuk Bapak Ibu Saudara memahami sedikit ya, bahwa ini adalah kuasa pikiran spiritual, bagaimana memampukan kita menerima anugerah Allah. Ya, ini penting sekali ya, karena anugerah Allah ini sangat berbeda seperti apa yang kita pikirkan ya. Jadi di dalam keyakinan kita masing-masing ya, anugerah Allah itu tanpa syarat ya,
dan apa itu kekal. Ya. Biasanya kalau manusia itu ada syaratnya di situ. Dua adalah kuasa pikiran spiritual yang bisa membebaskan manusia dari berhala utama manusia itu adalah pikirannya sendiri, pikiran sadar ini. Ya, yang mengendalikan kita. Dan dua adalah berhala terbesar, yaitu saya sebutkan adalah uang. Ya. Uang ini sebenarnya netral, ya, tapi kenapa dicari uang? Uang ini dicari setiap manusia di dunia karena dia adalah sebenarnya alat saja atau media ya untuk transformasi kinerja dari manusia selama hidup di dunia. Jadi ini sangat kritikal sekali uang ini, ya, yang netral dan menjadi tidak netral, ya, karena mendominasi pikiran manusia setiap saat dan setiap hari. Jadi dua berhala inilah yang sangat sulit kita lepaskan, yaitu pikiran kita sendiri dan juga yang kita sebut berhala tuma, dan kedua adalah berhala terbesar yaitu uang. Nah, ini hanya bisa dimerdekakan, dibebaskan dengan pikiran spiritual. Juga dibahas proses kelahiran pikiran spiritual ya, dan ini hanya bisa terjadi setelah roh ini terpisah dari belenggu jiwa manusia. Nah, roh dan jiwa ini beda. Nah, ini banyak yang juga tidak mengerti. Sehingga roh manusia ini bisa mencapai tujuan, yaitu di duniawi ini kelimpahan dan juga kehidupan kekal di surga nanti. Dan juga dibahas pikiran spiritual menjadi baju zirah spiritual ya, memenangkan kita dalam peperangan rohani dengan dosa ya. Jadi tidak mungkin kita bebas dari berbuat dosa selama di dunia ini, tapi yang penting kita tidak akan bisa bebas, tapi punya baju zirah pelindung. Ini yang jauh lebih penting yang bisa kita bisa peroleh sebetulnya. Ini juga menghidupi pikiran spiritual dari roh Allah, ya, terbentuknya mindset dan lifestyle spiritual sehingga kuasa supranatural dari Allah itu bisa mewujud nyata. Dan terakhir, pikiran spiritual ini bisa dijelaskan dan disepakati oleh ilmu pengetahuan. Ya. Jadi ilmu pengetahuan ini tidak membuktikan spiritualitas, tapi bisa menjelaskan ya, sehingga pikiran manusia ini bisa sepakat, bisa ngerti. Yaitu ilmu pengetahuan genetika otak dan ilmu fisika kuantum. Oke, baik, kita teruskan ya. Nah, ini pendahuluan ya. Jadi dunia ini panggung sandiwara ya, Bang. Tentunya kitab suci menjelaskan dunia ini permainan dan sendaguro ya. Ini kok kitab suci menyebutkan itu tidak asal saja ya. Jadi itu memang salah satu merupakan suatu kenyataan atau fakta ya yang kita bisa alami. Ya, kenapa disebut permainan dan sendaguro atau panggung sandiwara? Sebab dunia yang terjadi dunia ini yang kita lihat dengan panca indera itu, baik itu langsung ya maupun lewat media, kita lewat TV dan sebagainya, ya itu ditangkap oleh panca indera sama sebagai ilusi atau simbol saja. Ya, ketika ditangkap, nah itu sebenarnya kita bisa merubahnya, ya, yaitu dengan pikiran kita. Ya, jadi suatu kejadian A itu bisa dimaknai baik kalau cara pandang pikiran kita baik, tapi bisa dimaknai tidak baik, ya, yang Allah menyebutnya jahat. Ya, di luar yang baik itu adalah jahat menurut Allah. Nah, itu menjadi yang tidak baik. Jadi tergantung daripada pemaknaan oleh pikiran kita. Ya, bisa diubah oleh kuasa pikiran kita. Ya, sekarang pertanyaan saya bahwa siapa sutradara kehidupan kita masing-masing? Ya. Jadi banyak yang memperkirakan bahwa Tuhan itulah sutradara. Ya. Nah, ini menurut saya ini keliru. Ya. Jadi Tuhan itu bukan sutradara kehidupan kita karena
Tuhan itu sudah memberikan kehendak bebas free will kepada setiap manusia pada saat penciptaan Adam itu di bumi itu. Ya memang dia menciptakan jagat raya dan bumi ini, tapi khusus di bumi dia men-sharingkan kuasanya, ya, yaitu kehendak bebas ya kepada manusia. Dan kehendak bebas itu hanya satu wujudnya, pikiran kita. Ya, tapi Tuhan memberikan pilihan, ya bisa baik dan jahat dan yang jahat, tapi pilihlah yang baik. Nah, itulah. Jadi kalau kita mengalami sesuatu ya jangan banyak menyalahkan Allah, itu kita yang menjadi sutradara. Nah, kalau sutradara ini kita ya, karena Tuhan itu enggak menciptakan robot. Ya, kalau kita mundur ya ini kita nggak usah linglung, tapi malaikat pun itu diberi kehendak bebas. Tetapi dia sekali memutuskan dia kekal karena dia di dimensi roh itu. Nah, Tuhan itu yang terakhir itu yaitu dia pemangku hajat dia. Ya, yang duwe gawe kalau orang ini ya, orang Jawa, yang punya hajat, yang duwe gawe. Ya, jadi apa ya, jadi sutradaranya kita. Nah, tapi Tuhan itu maha baik ya. Dia pengen sutradara ini memberikan judul dan cerita yang baik. Karena dia maha baik. Ya. Nah, ini jadi tugas sutradara ini harus selaras dengan kehendak Tuhan yang maha baik. Ya, kalau sutradara kita mempunyai judul yang lain yang tidak baik, ya nanti yang mangku hajat ini nggak memberi upah kepada sutradara, yaitu nanti di kehidupan baik itu di dunia dan nanti di kekekalan. Ya itulah hakikat daripada kepastian. Makanya saya mohon maaf ya karena untuk memahami ini saya pun baru tahun ke-18 itu bisa ngeh gitu, bisa sadar. Ya, sebelum itu saya mendalami selama 2 ngerti benar apa tidak. Oke, yang kedua adalah roh dan jiwa. Nah, ini juga masalah yang penting ya. Karena roh dan jiwa itu sering disamakan karena tidak ngerti ya. Karena ada istilah di mana manusia itu jiwa dan raga atau rohani dan jasmani. Artinya apa? Roh dan jiwa itu disamakan. Nah, itulah yang kenapa pada tahun 2008 saya menulis buku saya yang pertama, yaitu SQ Reformation. Saya sudah ngerti bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Sudah jelas, SQ, IQ ya, IQ juga, dan PQ, fisik kan. Tapi dalam pelaksanaan kehidupan saya belum bisa membedakan roh dan jiwa itu seperti apa. Ini penting sekali dan saya kira ya, kok menurut pendapat pemuka spiritualitas ya yang memahami betul kitab suci, hanya 1% di antara ya manusia yang mendalami kitab suci yang mengerti benar perbedaan antara jiwa dan roh. Ya, karena roh dan jiwa ini berbeda asal, sifat, dan potensinya. Ya, karena roh ini berasal dari Allah, jiwa dan tubuh itu berasal dari materi bumi. Nah, seperti Adam diciptakan. Ya, kedua, bagaimana pikiran spiritual itu lahir ya. Jadi kelahiran pikiran spiritual itu karena manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, yaitu pada saat terpisahnya roh dengan jiwa. Nah, ini yang masalah. Jadi kita bisa mengalami apa tidak. Ya. Karena kalau tidak, roh ini akan terbebani oleh pikiran jiwa kita. Jadi sulit untuk terlepas dari itu. Ya, dan hanya firman ya atau kitab suci yang kita sebut pedang. Firman itu yang bisa memisahkannya. Ya. Jadi, nah saya baru bisa itu ya 2018 tahun baru ngerti gitu ya, dan sekarang lagi terus mempraktekkan pengertian itu. Oke, yang ketiga adalah spiritualitas ya. Spiritualitas itu tidak populer ya.
dan sering diabaikan. Ya, makanya saya suka memberi judul supaya jelas atau istilah. Iya, ada tukang street engineer gitu ya. Itu sangat beda ya. Kalau tukang listrik itu ya dia mengandalkan banyak keterampilan tubuhnya dan sedikit pikirannya ya. Dan kadang-kadang sangat berani ya, sangat berbahaya. Tanpa peralatan yang memadai dia berani ngobrak-abrik itu listrik itu ya. Jadi itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Sama insinyur spiritual itu sangat mengandalkan pikiran spiritual di dalam memahami kitab suci. Ya, kalau tukang spiritual itu memahami berdasarkan pikiran jiwa ya. Jadi pikiran jiwa itu ya yang bisa kita terima oleh akal ya dan perasaan. Nah, itu hasilnya akan berbeda. Ya, jadi bahwa kesadaran pikiran ini sangat penting ya. Jadi ini lebih daripada perbuatan. Tapi kita manusia dunia itu yang kita pentingkan, kita andalkan, kita fokuskan adalah perbuatan. Ya, kita tidak berpikir pikiran kita, niat yang pertama. Nah, inilah yang masalahnya gitu ya. Makanya kesadaran pikiran ini yang sangat penting harus kita dahulukan. Sebab semua perbuatan itu kita sadari ataupun kita tidak sadari berasal dari pikiran. Ya, hati-hati itu ya. Dan itulah yang akan menghasilkan nasib ya dan takdir hidup kita. Maka dahulukan pikiran. Memang tapi pikiran ini enggak ada sekolahnya. Ya, enggak ada sekolah. Yang ada adalah mikirin apa setiap hari. Itu di bidang apa ya namanya profesional kita. Ya. Tapi tentang pikiran sendiri ya hampir tidak ada. Inilah akar dari dosa manusia. Dia berbuat baik tanpa tidak disadari, tidak baik itu. Ya, karena yang diperkenan Tuhan perbuatan yang berdasarkan iman atau pikiran yang baik saja. Tadi seperti pemangku hajat. Ya. Nah, makanya mulai sekarang kita mau ingat bahwa pikiran ini penting. Kenapa kita mementingkan perbuatan? Sebetulnya pikiran ini menghasilkan perkataan dan perbuatan ya. Tapi perkataan perbuatan inilah yang dipentingkan karena kita berinteraksi dengan manusia yang kita lihat itu. Ya, jadi yang pikirannya ya kalau kita benci dengan atasan kita maki-maki dalam hati, tapi perkataan kita manis. Nah, ini masalahnya ya. Jadi inilah spiritualitas. Oke, sekarang saya hubungkan spiritualitas dengan religiositasnya dengan agama ya. Tuhan itu memberi apa ya? Pilihan kehidupan buat manusia di dunia ini ya. Yang pertama hidup berdasarkan roh kita karena hanya roh yang dari Allah itulah yang diberikan kepada manusia supaya Tuhan bisa ikut campur kehidupan manusia di bumi ini karena kuasa otoritas sudah diberikan kepada manusia di bumi hanya melalui roh. Dan alternatif yang kedua yaitu hidup yang mengandalkan jiwa kita plus hati nuraninya. Hati nurani kita itu yang banyak. Jadi hati nurani kita ini. Nanti kita belajar bahwa hati nurani kita ini tidak berasal langsung dari Tuhan, tapi dari impartasi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dimakan oleh Adam. Ya, dengan memilih kita dari hidup roh atau dengan jiwa dan hati nurani, maka pemahaman kita terhadap Allah itu akan berbeda, yaitu Allah yang anugerah atau yang menghakimi. Ya, makanya kalau kita belajar religiositas, kita melihat kitab suci, ya itu bisa sebagai cermin roh atau jiwa. Tergantung daripada cara kita memahaminya dengan pikiran roh atau pikiran jiwa. Ya, jadi sebetulnya
spiritualitas itu adalah intisari daripada religiusitas. Oke, di sini juga di dalam pendahuluan dibahas bahwa dunia spiritual atau kerajaan Allah itu adalah dunia pikiran, betul. Dunia pikiran, ya. Dan salah satu makhluk spiritual contohnya adalah malaikat. Ya, malaikat itu tidak punya tubuh, ya. Berarti dia tidak punya otak. Ya, artinya apa? Bahwa tapi dia punya pikiran. Artinya pikiran itu adalah hakikatnya adalah ruh. Ya, makanya kenapa kita belajar, ya. Dan sekarang ada ilmu pengetahuan mengenai otak dan pikiran, ya, sudah ditemukan, ya, yang kita bisa lebih paham, ya, bahwa sebetulnya pikiran itu adalah roh kita. Dan juga ilmu pengetahuan fisika kuantum. Terakhir tentang spiritualitas uang, ya. Jadi ini saya singgung memang uang karena inilah yang mendominasi pikiran manusia. Maka ini saya kemukakan supaya kita jelasin. Hanya inilah yang bisa kita mendominasi uang. Mendominasi pikiran manusia yaitu uang. Nah, spiritualitas uang ini adalah benang merah ya. Kenapa orang kaya, miskin, ya, dan sebagainya. Ya. Orang kaya itu belum tentu spiritual. Ya, orang-orang yang miskin itu pasti tidak spiritual. Ya, karena tiap hari dia bergumul dengan kebutuhan setiap hari. Tidak akan sempat memikirkan spiritualitas. Nah, kalau kita menjadi manusia yang spiritual yang mendahulukan roh kita, pikiran roh kita, ya, maka kita akan diberi kelimpahan karena itu janji Tuhan di dalam firman-Nya. Ya, dan uang ini sudah menjadi masalah spiritual yang sebetulnya dia netral ya dan fisik ya, kalau uang kertas sekarang ada uang digital, ada uang kripto ya, tapi tetap saja itu adalah yang bersifat duniawi ya dan manusiawi ya, bukan masalah. Karena dipikirkan yang mendominasi pikiran manusia setiap hari sehingga turun kepada dari dimensi jiwa kepada dimensi roh manusia ya menjadi masalah spiritual yang sangat sulit diatasi ya karena sudah menjadi masalah spiritual maka uang itu hanya tunduk kepada pikiran spiritual ya tidak bisa dengan pikiran jiwa kita. Baik, inilah pendahuluan ya yang mungkin cukup cukup panjang ya. Mohon maaf, jadi tapi kita harus melalui satu persatu. Nah ini ya spiritualitas dan religiositas ya. Jadi ini ada perumpamaan saja ya. Kalau kita mau naik Gunung Salak ya dari Bandung, Bogor dan Jakarta ya. Ini orang kalau kita berpergian biasanya kita berjanji berangkatnya kapan di mana ya. Jadi waktu dan tempatnya yang kita sepakati harus sama-sama dulu. Ya. Tapi saya dulu punya teman kerja di perusahaan Jepang itu orang Jepang yang suka naik Gunung Salak ya, gunung-gunung macam-macam dia sih. Dia janji dengan temannya yang di Bandung, yang di Bogor ya. Jadi boleh berangkat dari mana saja ya. Tapi janji ya nanti jam sekian kita ketemu di puncak Gunung Salak. Itu saja gitu. Dan mereka ketemu, pasti ketemu kalau sampai ke puncak ya. Dan ini menggambarkan bahwa Bogor, Bandung, Jakarta ini adalah religiositas ya. Tidak ada yang salah, mereka semua benar. Orang Bandung ya pasti dari Bandung, orang Jakarta pasti dari Jakarta ya. Dan religiositas ini pasti beda ya karena adat istiadatnya beda ya, ritualnya beda, kitab sucinya beda dan itu enggak masalah ya, tidak perlu dipertentangkan ya. Tetapi kalau sudah bicara spiritualitas atau pengenalan akan Allah, harusnya sama karena Allah kita itu satu. Nah itu puncak Gunung Salak itu. Nah kalau pemahamannya terhadap pengenalan Allah itu beda, lah ini pasti ada yang salah. Tapi kalau agama semua baik, agama itu semua baik. Ya. Nah ini makanya spiritualitas dan religiositas.
Nah, satu lagi ini mengenai kitab suci atau kita sebut firman ya. Kitab suci itu menjelaskan ya yang dari Jakarta, Bandung, Semarang yaitu sarana. Sarana itu kendaraan dan bekalnya dan juga jalan berserta lampu-lampunya. Nah, sarana dan jalan inilah yang kita fokuskan kita mau pergi ke puncak. Selalu itu karena bahwa yang paling penting untuk sampai ke puncak itu sekarang ada GPS ya itu. Itulah tuntunan alat kehidupan jalannya dia. Karena masing-masing dari banyak rambu-rambu coba banyak persimpangan, banyak jalan alternatif yang kita sering tidak tahu macet apa tidak, ada kecelakaan apa tidak. Maka ya sarana dan jalan ini penting ya, kendaraannya penting, bekalnya penting ya, tahu rute jalannya juga penting ya, dan apa namanya rambu-rambu harus kita pelajari. Tapi utamakan GPS itu. Karena GPS itu sangat kondisional, ya. Dengan jam berbeda, dia bisa berbeda. Ya, dengan hari yang berbeda, hari libur atau hari kerja, dia bisa berbeda. Nah, itulah GPS itu adalah tuntunan atau spiritualitas pengenalan kepada Allah. Ya, dan tuntunan kepada Allah setiap saat kepada manusia. Sehingga manusia mau nggak mau harus menggantungkan dirinya kepada Tuhannya setiap saat. Ya, itu. Jadi itulah yang kita harus pelajari di situ. Oke, kita teruskan. Ini isi dari buku kita ya, Bapak Ibu semua. Bab 1 mengenai ada 8 bab sebetulnya. Bab 1 mengenai spiritualitas, bab 2 mengenai pikiran spiritual, bab 3 mengenai kelahiran pikiran spiritual, ya, bab 4 mengenai otoritas kuasa pikiran spiritual, bab 5 mengenai pikiran spiritual, anugerah dan iman. Ini penting ya, karena anugerah ini bagiannya Allah, iman itu bagian kita untuk mengakses anugerah itu. Bab 6 adalah identitas kebenaran diri spiritual. Nah, ini yang jarang dipunyai, yang jarang dicari. Yang kita cari biasanya identitas kebenaran diri jiwani dan jasmani. Ya, ini makanya kita nggak pede. Ya, karena itu kebenaran diri kita sendiri. Yang ketujuh adalah bagaimana manifestasi ya mewujud nyata kuasa pikiran spiritual tersebut, ada kuasanya. Dan bab terakhir adalah mengenai kasus ya, studi kasus pikiran spiritual dan uang. Jadi ada 8 bab ini Bapak Ibu yang kita bisa pelajari di buku ini ya.